Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Kamis 13 April 2023, Oktav Paskah. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dua murid Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah, tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana para murid yang meragukan realitas atau kebenaran sejati yang mereka lihat, bahkan alami sendiri. Ya, mereka meragukan kebenaran atau fakta bahwa Yesus telah bangkit dan kini menampakkan diri di depan mereka.
Sikap ragu mereka tentu berawal dari kisah pahit yang mereka alami, bahwa Yesus atau Mesias harus menderita dan wafat di kayu salib. Pengalaman itu membuat mereka selalu bersembunyi dan tanpa mereka sadari bahwa Yesus pernah mengatakan hal yang sangat penting. Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perkataan Yesus berisi suatu proklamasi bahwa segala penderitaan yang ia alami akan menghantarkan dirinya untuk masuk ke dalam kemuliaan. Kemuliaan Yesus melebihi segala sesuatu, sehingga mampu mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Kemenangan akan kematian dan pembebasan manusia dari dosa adalah kebenaran yang harus kita yakini. Yesus bahkan membuktikan kebenaran kepada para rasul bahwa ia telah bangkit dengan cara memperlihatkan segala luka penderitaan di seluruh tubuhnya. Ia bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga dengan tindakan mengalahkan semua keraguan mereka. Kita pun yang telah merayakan perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan, harus percaya akan cinta Tuhan kepada kita. Anugerah Paskah merupakan suatu bukti bahwa kasih Allah kepada manusia sungguh luar biasa, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, perayaan Paskah sudah seharusnya kita rayakan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat merenungkan segala penderitaan Yesus, merasakan cintanya, dan memperbaiki diri kita untuk melanjutkan kasih dan kerahiman Allah dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita sehari-hari. Dari semua fakta tersebut, kita tak harus mempertanyakan atau bahkan meragukan kasih Allah. Kita semua adalah saksinya, oleh karena itu bersyukurlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, apakah kita seperti para murid Yesus yang tidak percaya kecuali dapat melihat Tuhan yang bangkit secara langsung dengan mata jasmani kita? Injil menunjukkan realitas kebangkitan. Yesus sendiri pergi mengunjungi para muridnya untuk meyakinkan bahwa dia bukan hantu ataupun sebuah ilusi. Dia memperlihatkan tanda bekas luka penyaliban dan menjelaskan bagaimana kitab suci telah meramalkan kematian dan kebangkitannya. Yesus berusaha agar hati dan pikiran mereka dari ketakutan dan putus asa. Salib adalah puncak dari misi Yesus di dunia. Melalui salib, Dia mengalahkan musuh kita, yaitu dosa dan kematian, sekaligus memberikan pengampunan atas dosa kita. Salib Kristus adalah pintu menuju surga dan kunci kepada hidup kekal. Jalan menuju kemuliaan abadi adalah melalui salib.
Sukacita kebangkitan adalah buah dari salib. Kematian menuju kehidupan, salib menuju kemenangan. Yesus menunjukkan kepada kita sebuah jalan dan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi dosa, putus asa, dan kematian. Sebagaimana para murid Yesus diutus untuk membawa kabar baik, keselamatan kepada seluruh bangsa. Demikian pula kita dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dan membawa sukacita di tempat di mana kita hidup. Mari kita pergi dan membawa kesaksian sukacita kebangkitan Kristus kepada semua orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah dan kuatkanlah kami sehingga mampu menjadi pewarta kasih-Mu bagi setiap orang, dan bukalah akal budi kami untuk memahami kitab suci, supaya kami memahami kebenaran sabda-Mu, serta urapilah kami untuk menjadi saksi-Mu. Amin.